gengs, balik lagi bersama aku Fana Valencia dan kalian lagi ada di Dede Teguh. Anjay. ANJAY, anjay. Gua gak enak kalau nggak bawa bola. Wah gila ya. Oke. Sudah balik lagi bersama aku dan Dede. Sekarang kita lagi dijemur. Oh, Sumpah ini panas banget, gak bohong demi. Asli. Oke. Ini Tenet langsung. Iya itu. Tenet itu film Tenet ada. Gak salah. Terus? Oke Dede. Ya. Jadi aku akan Q&A sama kamu, full Yes. Q&A. Tapi sebelum full Q&A, aku pengen kamu kenalan dulu sama subscriber aku. Kira-kira kau ini siapa, di mana, kapan, dan bagaimana? Jago. Udah kayak B-Indo kan? Iya, bener. 5W1 ya. Oke, boleh. Coba kenalin. Gua. Hai guys, nama gue Dede Satria. Di sini gua apa ya? Apa? Sebagai apa gitu maksudnya? Iya, sebagai apa? Gua tuh Sebagai manusia. bisa dibilang bukan siapa-siapa. Aduh. Tapi kalau orang kenal gue ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak kenal gue ya syukuri aja. Dede Teguh. Seniman Dede aja lah. Teguh. Oke, Ya, sebagai seniman. Ya seniman. Jadi Dede ini enggak guys, Dede ini sangat merendah sekali. Dede ini adalah aktor. Amin. Dia itu main film, main sinetron bener ya Dede. Terus main web series juga, main iklan. Terus sekarang juga jadi host di TV One. Itu acara apa dia namanya? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Dia itu semacam kayak apa sih MTMA. macam? Ya kayak MTMA. Benar Semacam sekali. MTMA. Karena kreatifnya sama juga. Oh iya sama. Ya maksudnya di balik layarnya sama. Ya. Oke deh. Aku akan tanya banyak nih. Yes. Gak apa kan ya? Yes. Oke. Jadi Dede boleh ceritain gak sih deh awal pertama kali karir tuh gimana kau bisa masuk entertain dan kenapa pilih entertain? Coba gimana? Gimana coba ceritanya? Ceritanya. Iya. Menurut gue apa ya? Gue nggak sengaja. Nggak sengaja. Nggak sengaja karena Ya kayak kecelakaan aja gitu. Kalau kata orang sih biasanya orang kalau cerita ya, gue sih biasanya nganter teman gue terus gue yang kepilih bukan teman gue tapi malah gue. Itu bullshit banget sih cerita-cerita tabu banget gitu ya. Iya. Kalau gue cerita sebenarnya tuh gue dulu lagi kuliah di Ciputra Surabaya. Oke, di Surabaya. Terus kakak kelas gue itu kan pebisnis semua. Ciputra itu kan kuliah bisnis gitu kan ya. Gila, iya benar. Sekolah bawa mobil kalau orang bilang cici ya, Surabaya sama gitu. UPH lah ya. UPH ya. Nah, terus di sana kakak kelas gua tuh ada yang punya brand kayak baju gitu, baju atau celana gitu. Dan gua dijadiin modelnya. Dari situ gue banyak yang nawarin buat jadi model buat brand katalog atau apa gitu ya. Kakak kelas gue itu Instagram belum rame sampai kayak sekarang. Instagram apalagi TikTok belum lahir ya kan. Benar. Terus? Tapi dari situ gue dari mulut ke mulut gitu, Van. Masih zaman Facebook. Wow, oke. Mulut akhirnya viral sih enggak, cuman kayak ada orang Jakarta, fotografer Jakarta gitu kayak nawarin untuk datang ke Jakarta. Mau syuting kagak atau segala macamnya gitu. Gue bilang gue nggak ada basic apa-apa. Terus gue nggak mau sebenarnya. Cuman ada konser band pada saat itu. Itu pas WTF itu loh. Tahu, oke. With the Fest gitu. With the Fest. Iya, aku baru mau ngomong whatever. Iya. enggak. With the Fest benar. Lanjut terus. Nah, itu akhirnya gue datang ke sono gara-gara teman-teman gue pada datang kan. Mau kayak party gitu ya kan. Terus sebelum acara itu gue sempetin buat datang ke fotografer tersebut dan gue ada lah dikenalin sama seorang manajemen dan gue muter di beberapa PH dan gue nggak percaya juga. Masa sih lu mau bikinin gue jadi artis? Gak mungkin lah. Gue dari Tuban dan gak ada basic apa-apa gitu, dari kampung dan bener. Enggak lah, nggak kampung lah. Kalau Tuban kampung, Jogja apa ya, kampung juga nih. Ini sama-sama Jawa ya. Iya, kan? sama-sama Jawa. At least jarang yang benar-benar jadi seorang bintang gitu. Benar. Terus tapi akhirnya kecemplung juga di situ. Kecemplung juga. Berarti awal gara-gara diajakin sama fotografer Jakarta itu. Iya. Dan gue sempat pulang dulu ke Surabaya, sempat kuliah dulu dan itu lagi ujiannya. Tapi BTW lulus kan? Udah lulus kan? Enggak. Baru mau ngomong kan? Iya, lagi mau ujiannya. Iya, terus strippingan gua, ngoling gua. Gua nggak ada angin, nggak ada apa, udah
Terus langsung berangkat. Bismillah aja udah berangkat. Terus akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi by the way, berarti pertama kali syuting tuh sinetron deh? Stripping apa nih? Sinetron, Sajadah Cinta Maryam dulu. Oke, itu berarti sampai berapa episode tuh? Banyak juga tuh? Enggak, itu Ramadan itu 20-an. Oh, jadi jatuhnya kayak web series ya? Web series tapi buat TV kan? Kayak series gitu. Beda, kan? iya series. Iya, oke. Oke guys, kita balik lagi. Jadi gimana deh? Akhirnya gara-gara fotografer itu kamu akhirnya memutuskan untuk kayak di entertain atau gimana? Enggak juga. Terus gimana? Gue masih labil karena orang tua gue lebih mentingin pendidikan. Benar. Dan setelah itu, Gimana tuh? setelah pergonjang-ganjingan hati batin ini ya, Iya. Ntar lagi nih quote-quote lagi nih kan. menurut gue ya nggak perlu ada penyesalan gitu. Kalau kita udah milih di sini ya udah sekalian nyemplung gitu menurut gue. Oke, terus akhirnya kamu memutuskan Nyebur. untuk nyebur. Iya. Basah gitu. Kalau biasanya kan setengah-setengah masih segini. Gitu. Ini nyebur sekali. Aduh. Iya. Oke, ya benar. Iya, Itu benar. benar. Iya. Oke, berarti akhirnya memutuskan untuk ke entertain sekarang ini. Iya. Dan terus nih, waktu sinetron itu berarti kamu dari sinetron pertama itu akhirnya kamu melanjutkan sinetron-sinetron lain atau kamu pilih film? Nggak, gini deh. Kamu lebih pilih sinetron atau film sebenarnya? Dari dulu pengen film. Cuman Terus? karena kecemplungnya Sinetron sinetron ya dulu, udah sinetron sinetron. Terus sinetron dulu, terus FTV ingat banget. FTV apa nih? Star Vision? Screenplay tetap, Oh, screenplay. Terus iklan-iklan dulu, iklan-iklan kan. Terus FTV, sinetron, di Senemat di mana. Gue keliling PH pokoknya dah. Bener pasti. Semua PH hampir udah lihat muka gue lah, maksudnya Bener. casting mulu Yeah. atau Pasti syuting, kasir udah iya. tahu lah ya. Terus syuting juga ya hampir semuanya udah pernah Yeah. gitu di tempat PH-PH mereka. Benar. Terus Akhirnya kecemplung di film, alhamdulillah ya itu di Aftermath itu dikasih kesempatan Kak Pet. Kak Patrick, terima kasih Kak Patrick Effendi sama Kak Vela, casting directornya. halo Kak Pet, kebetulan saya fansnya Cowboy Junior. Enggak. Tapi percaya gak sih aku dulu sempat komen. Oh iya, percaya aja sih. Karena itu kan viral banget menurut gue. Iya benar. Pada masanya. Oke, lanjut terus gimana nih? Ya sama ini acting coachnya, lo tahu Susilo Badar. Om Susilo Badar itu orang Jawa juga, orang acting coach lah pokoknya. Aku belum pernah ketemu sih. Pokoknya terima kasih buat Om Susilo Badar. Ya dari situ gue nyemplung ke bener-bener film. Itu film pertama Aftermath You. Terus film kedua, BTW film udah berapa judul nih? Sobat Ambyar sama almarhum Didi Kempot. Terus film-film pendek sih di Bali kemarin, film action gitu. Film pendek untuk festival atau apa? Ini kayak kalau lagu mah kayak indie film indie gitu. Ya kalau lagu mah indie gitu. Oke. Ya, terus I Am Dangerous kemarin yang web Oke. series. Belum sebanyak Vania sih menurut gue. Kalau film. Kalau sinetron sih bisa diadu lah. Kalau film gue baru. Sinetron aku juga cuma TOP doang. Aduh. Oh Iya, gitu. iya. Tapi kalau kamu disuruh ada pilihan nih, pilih sinetron panjang atau kamu pilih film yang kemungkinan bisa dapat Piala Citra? Balik lagi, life is choice. Lu nyari duit atau lu nyari Ayo. prestasi? Dua kemungkinan yang berat, men. Karena hidup di Jakarta tanpa duit lu nggak bisa hidup, tapi tanpa prestasi juga lu nggak dipandang baik lah. Iya, nggak dipandang dan baik. Bisa naik kelas gitu loh guys, Iya. kesannya. Jadi pilih mana nih? Kalau gue agak egois dikit, Piala Citra. Oh, jadi film ya pilihnya. Iya. Karena duit bisa dicari setelah kita dapat Piala Citra. Bener banget Yoi. Oke lanjut. Benar. Karena ya ketika lo udah memilih, menurut gue itu udah kata hati lo gitu. Kalau kata hati lo ikutin aja. Kalau lo nggak ngikutin kata hati lo nyesel sendiri nanti. Bener banget. Oke deh lanjut lagi deh. Jadi Dodol ini sebenarnya main basket juga atau enggak sih? Basket. Jadi basketnya itu basket serius atau basket main-main sih? Serius. Tapi tadi kalah. Sombong. Oke. Gue tadi Jadi tuh gimana? agak ngepul. Oh iya, ngebur guys, ngebur. Oke, jadi gimana nih Dan basketnya? gue juga udah lama nggak main. Oh Jadi iya. menurut gue itu wajar ya. Perut juga udah mulai agak buncit ya.
Jadi gimana tuh basket? Badan juga udah enggak. Ya udah. Oh, udah. Oke. Oh, udah. Jadi gimana tuh ceritanya basket? Gue basket tuh dari SMP. Oke. SMP basket. SMA basket dan dikasih kesempatan untuk jadi kapten SMA. Dulu ada namanya DBL, lu pasti Ya, ikut tahu, DBL kan? ikut juga. Itu Terus? di Surabaya tuh rame banget. Parah. Tapi first team juga nggak? Enggak. First team itu yang lu kalau cewek setinggi lu tuh udah the best man, udah iya. bagus. Tapi kan kalau misalnya Cowok first tuh team- harus yang tinggi-tinggi. First team itu tuh ada pilihannya, ada playmaker, ada forward, ada Ya karena center, gue cuma playmaker. ini shooter. Harusnya Shooternya bisa tuh tinggi-tinggi men. Yang iya, masuk first team, shooternya tuh tinggi-tinggi. Jadi menurut gue itu hal yang wajar kalau gue nggak masuk. Gue udah jadi line up di tim gue udah bagus. Bener, keren. Starting five ya, dipanggilnya Starting itu five. akhir-akhir gitu, yang pakai nama gitu kan. Iya. Iya kan? Setelah itu akhirnya serius sempat ikut kejurda gitu nggak? Iya. SMA itu pokoknya sering lomba mulu di mewakilin Tuban juga sempat kan. Provinsi. Ya. Terus akhirnya ikut di Surabaya tuh timnya Ciputra, Liga Mahasiswa 5. Menang nggak? Kalah. Lu tau nggak kalahnya sama siapa? Sama siapa? Itu kampus yang paling tinggi tuh katanya tuh Ubaya. Katanya kampus yang gua nggak mau. Benar. Dia tuh selalu bukan bayar pemain ya. Menurut gua dia selalu Tapi pemainnya bagus-bagus aku akuin. enggak, karena dia dari anak-anak SMA sengaja diincer, Iya, memang dikasih kayak gitu. beasiswa untuk Sama. masuk situ dan memang dibayar di Iya. situ. Jadi menurut gua wajar mereka menang. Tapi emang bener sih, jadi Ubaya itu tuh saingannya UPH juga kan, aku UPH. Dan aku juga di UPH dapat beasiswa basket kan. Memang kayak gitu modelnya. Jadi kita UPH ditarik nggak ada gitu. apa-apanya kalau sama Ubaya. Menurut gua pada masa gue. Harus lihat zaman sekarang. Oh zaman sekarang gua nggak tahu. Zaman sekarang bagus UPH. Masa dong. gua. Champion Liga Mahasiswa. Oke, Masa lanjut. gua Ubaya itu memang paling the baik kan. best. Iya memang. Di seluruh Indonesia. Ubaya Iya. memang terkenal bagus. Jadi yang terkenal kan Ubaya, UEU. Pemainnya nge-slam semua Fania, gila lu. Oh iya. Asli. Tapi memang iya sih, Ubaya memang bagus-bagus. Aku Iya. akuin cowok-cowoknya memang bagus-bagus. Iya. Oke. Bagus-bagus apa cakep-cakep? Jangan gitu Oh, dong. jangan gitu ya. Kita mainnya halus aja Oke, gitu. siap. Jangan to the point dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Jadi Dede selama pandemi ini tuh aktivitasnya ngapain aja sih? Pasti banyak banget dong yang nanyain gimana sih Dede tuh sekarang aktivitasnya gitu. Sempet stuck. Oh, serius nih? Pertama kali pandemi. Oh, berarti tahun lalu awal-awal ya? Awal-awal pandemi sempat stuck karena ya gitu banyak Kenapa tuh? PH-PH yang mundur atau jadwalnya collab, jadwalnya ganti-ganti. Akhirnya benar-benar mundur ya. pada masanya gue menemukan satu titik di mana Gue lelah. gue dapat ini hosting. Gue nggak pernah punya basic namanya nge-host. Gue nggak bisa ngomong, nggak bisa ngebacot Ini kayak bisa, Fanny ini gitu. bisa. Udah belajar, Oh, iya, udah belajar Bu. Learn Sebelumnya by gue doing. Yeah. kayak nggak tahu lah, maksudnya anak-anak peran doang gitu. Gue yeah. taunya on the script, Yeah. nggak bisa improve segala macamnya gitu, yang panjang-panjang banget, nggak bisa monolog yang sepanjang itu. Iya. Tapi sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa. Sekarang udah bacot banget ya. Oke. Ya alhamdulillah dari Berarti udah lama juga dong ini host yang TV One ini. ini udah 3 program. Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Aplaus. 3 program tuh apa aja? Deh, coba deh. Ya main-main serius itu di TVRI. Terus di entertainment bebas itu nyantrinyo. Iya nyantrinyo. namanya? Nyantrinyo Oke. itu kita ngajak teman-teman untuk nyantri gitu lah. Oke. Terus yang terakhir ini 2 hari 1 malam di TV One. Dan bentar lagi yang main-main serius TVRI itu kan program buat anak-anak sekolah untuk programnya Mendikbud. Iya. Mau dibuat season 2 karena Itu ngapain kita ya hostnya? itu untuk belajar anak-anak SD SMP. Jadi itu tuh jadi kayak kurikulum pembelajaran. Iya. Oh, jadi program kayak gua. belajar gitu. Iya. Perlu co-host gak? Justru gue di situ co-host Bu. Oh iya ya. Gue co-hostnya Amel. Amel Carla. Oh iya. Ya, yang season pertama itu co-hostnya gue sama Bowo, Amel hostnya. Tunggu nih bawa siapa? Bowo TikTok. Serius? Prabowo Mondarto. Wow. Oke lanjut keren. Ya gitulah. Itu kayak program ini permainan tradisional Indonesia zaman dulu, misalnya kayak bak boy, terus lompat tali dan segala macamnya. Itu di
ingatkan kembali kepada masyarakat supaya main tradisional lagi. Makanya itu jadi program Mendikbud. Oh, menarik. Kalau perlu PH boleh. Perlu PH. Nawarinnya langsung gitu. Bukan perlu talent lagi ya, perlu PH ya. Iya. Aduh. Oke, setelah itu akhirnya lanjut sampai sekarang ya. Berarti sekarang udah lancar tuh semuanya. Alhamdulillah, ya ada aja mah kalau rezeki. Ya begitu. Gue dulu sempet punya ini. Apa tuh? Punya pikiran kayak kapan gue syuting, ngerti gak sih lu pas lu bener-bener stuck. Pasti. Kalau lu lagi lancar, lu bener-bener lancar nih. Yeah. Kerjaan ada aja. Yeah. Tapi pas lu bener-bener stuck, lu kayak nunggu-nunggu. Pasti akan ngerasa sih kayak pengen syuting gitu. Kapan syuting. Gue sempet di momen itu dan gue kayak sempet jadi orang yang gak bersyukur pada waktu itu. Tapi 6 bulan kebelakangan ini gue ubah mindset gue. Ternyata ketika gue ubah mindset, pikiran adalah doa. Gue suka nonton YouTube kayak Hukum Tarik Menarik, tau nggak? Kayak The Law of Attraction gitu. Gue mempelajarin itu. Tahu. Oke. Dan itu kita harus it works. It works banget ke kehidupan gue dan semuanya berbalik 180 derajat dan tanpa gue cari kerjaan yang nyari gue sekarang. Asli, ketika kita mau ngerubah mindset kita. Benar. Tuh makanya tuh Kak Irsa tuh jangan ngomong yang aneh-aneh dah. Makanya kita tuh harus ngomong yang baik-baik. Omongan itu harus jaga, meskipun bercanda. Tuh meskipun bercanda, omongan tuh harus dijaga. Tuh Kak Irsa tuh. Terus pikiran kita suka overthinking kalau malam. Terus apa lagi ya? Ada satu lagi gue lupa. Apa tuh? Omongan, pikiran, terus tulisan. Lu nulis apa nih? Itu pasti bisa jadi doa lo. Itu jadi kenyataan, men. Habis ini aku bikin notebook, guys. Kita tulisin Fania syuting mimpi. Fania syuting tiap hari. Nah, ini menurut pandangan gue nih, mimpi ada lagi nih. Menurut pandangan gue, mimpi itu nggak perlu diceritain ke orang. Mimpi kita misalnya mimpi yang baik-baik atau mimpi yang buruk-buruk. Semua itu nggak perlu diterjemahkan itu benar-benar. Nggak perlu nyombong lah ya. Nggak, maksudnya nggak perlu diterjemahkan. Oh, itu gue bakal dapet ini misalnya yang baik-baik, atau mimpi yang jelek-jelek. Gue abis mimpi yang serem-serem kayak gini. Ketika itu diceritain ke teman kita atau siapa ke kita, itu malah bisa jadi malapetaka. Oh iya. Ya menurut pandangan gue yang udah gue pelajarin sama beberapa guru lah. Oh gitu. Mimpi itu nggak boleh diomongin. Oh gitu ya. Ya udah, pendem aja sendiri. Nanti bakal terkabul aja gitu. Iya. Oke. Jadi diinget ya guys. Oke, lanjut lagi deh. Terus gimana setelah lo tahu yang main Hawa tuh Fania Valencia gitu? Yang gue tahu dia pemain basket ya. Terus gue suka portofolio videonya. Gue suka dengan orang di balik layarnya. Peres. Oke. Terus. Ya menurut gue Fania orang yang biasa-biasa di balik konten yang luar biasa. Gila. Lu menjatuhkan, tapi juga menaikkan ya. Oke. Terus. Keren. Dia tuh punya PH dan bagus ya. Fania tuh cantik terus. Aduh. Oke, yuk kita ke next question guys. Enggak, jujur. Pertama kali gue malah follow lu duluan kan. Iya. Gue follow lu duluan karena gue lihat lu suka masuk explore basket. Gue bilang ini siapa, ini cewek suka masuk explore basket mulu gitu. Karena gue kan ngikutin Densu mulu kan. Iya. Si Dennis Margo. Mau collab sama gue gak jadi ya kan. Nah, maksudnya dari dulu gue udah sering lihat lu di explore IG gue. Terkenal di perbasketan lo. Dan gue lihat amin. Cakep. Keren. Personalitinya baik dan first impression gue anaknya nggak sombong juga gitu. Beres. Oke, kita akan next question guys. Oke, jadi nih, bentar gue lagi mikir nih. Oke. Kita langsung ke fun fact aja. Jadi setiap bintang tamu. Fania Valencia siapa pacarnya? Masa gua mulu yang ditanyain? Ya. Oke. Aku single kok. Single. Karena kebetulan aku barusan aja keluar dari toxic relationship deh. Jadi aku baru pertama kali ngerasain toxic relationship. Toxic relationship menurut gua lu pasti disetir banget sama dia. Parah. Atau lu jadi parah.
cintanya dia. Parah. Dan semenjak setelah lu itu. zodiak lo apa? Lo apa? Pisces. Lo apa? Oh, wah sensitif banget lu apa? Lu apa dulu? Tebak. Gemini. Salah. Lu apa? Kenapa sih emang gue flirting banget ya? Enggak, lu apa? Tebak. Iya, gue udah salah tadi. Tebak lagi. Libra. Salah. Leo. Salah. Ah, bodo amat. Apaan anjir? Gue main Virgo, berarti gue. Oh, Virgo. Lu Virgo. Oh, Virgo. Iya benar, aku Virgo tapi lebih ke Libra sih. Tapi Virgo lebih ke Libra. Iya, Virgo lebih ke Libra. Cowoknya banyak. Waduh. Jangan digituin ya. Cewek gue Libra soalnya. Oh iya. Iya. Oke. Jadi sama cewek ini udah 6 bulan ya denger ya. Tahu dari mana Anda? Belum ditanyain. Barusan ngomong. Belum ditanyain. Barusan ngomong dia. Oke, bener ya? Nih. Enggak juga sih. Mungkin 5 bulan. Gue takut nih nanti kalau jelas maaf ya. Ya ampun, aku gak bermaksud mendekati dia sama sekali kok. Enggak juga. Dia juga banyak temen cowoknya biasa aja. Oh gitu ya? Kita sama-sama ini Humble aja. Ya, okay. Bukan sama-sama punya komitmen. Ya kerjaan lu, kerjaan gua. Benar. Tapi kalau kita udah barengan udah beda. Itu dia, harusnya kayak gitu guys sama pacaran. Tapi beneran deh gara-gara toxic relationship itu gak boleh. Aku sekarang bener-bener kayak harus jadi pemilih banget. Yeah. Jadi pemilih banget sekarang gara-gara udah ngerasain kalau jelek banget tuh kayak gini, jadi harus bener-bener tahu. Menurut gua pemilih banget itu juga salah. Bener sih. Lu harus terbuka kepada orang yang baru. Karena lu nggak tahu iya sih sebenarnya. Ternyata nggak perlu nyari jauh-jauh. Ternyata di sekitar lu banyak ada yang care sama lu tapi lu nggak tahu dan nggak peka terhadap lingkungan sekitar lu. Sebenarnya. Tapi memang bener sih. Kalau lu mau terbuka. Kayak banyak banget teman aku yang udah nikah dan dia tuh ngomong kalau ternyata jodohnya dia tuh adalah teman kecilnya dia, dan banyak banget yang kayak gitu. Kayak aku langsung kayak temen SD gue siapa yang langsung gitu nih, enggak sih? Bercanda. Enggak, tapi kayak itu banyak yang kayak gitu enggak sih? Bahkan musuh kita atau gimana kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba nanti dideketin pas. Waduh. At the last time. Bisa last minute. Iya, mungkin. Karena hidup gak ada yang tahu. Benar sih. Tuhan itu maha membolak-balikan tangan. Benar sih, gila. Gila, quote of the day terus. Enggak, gue belajar dari pengalaman ya. Maksudnya kenapa tuh? Jangan bilang pacar lo sekarang tuh dulu musuh gitu. Enggak kan? Bukan. Terus? Gue sempet ada di titik dimana gue juga nggak percaya sama semua orang. Nggak percaya sama semua orang, maksudnya sama semua laki. Sama teman, sama siapa. Karena lo pernah disakitin. Jahat semua orang yang ada di Jakarta menurut gua. Gak ada yang tulus pada saat itu. Pada saat awal-awal. Pikiran gua masih bobrok. Ya. Masih segini guys. Oke, maksudnya, lanjut. Rasa syukur gua masih kecil gitu. Tapi ketika rasa syukur gua udah meningkat 6 bulan ke belakang inilah gua ubah mindset gua. Pikiran adalah doa. Ya udah, gua mikirin yang baik-baik gitu. Ketika gua pikirin yang baik-baik, semua yang ada di lingkungan gua bakal baik. Dan yang jelek-jelek ya, tiba-tiba tuh pergi sendiri tanpa kita tereliminasi sendiri. Alam. Bahkan gua Pisces nih, gua nggak enakan orangnya. Iya parah. Tapi itu tereliminasi sendiri. Iya. Apalagi baper ya. Iya, baper. Gampang baper. Oke. Lanjut nih deh. Jadi itu biasa kalau misalnya guest star yang datang ke sini itu harus nyebutin fun fact dari diri dia sendiri yang belum diketahui sama orang banyak. Nah, fun fact kamu tuh apa nih? Fun fact gue. Apakah kamu sebenarnya orang yang introvert atau mungkin kamu sebenarnya tuh bisa apa kayak gitu, jungkir balik atau muter-muter atau balet atau apa gitu deh. Nah, kamu tuh sebenarnya gimana? Gue kalau nggak kenal sama orang gue diem. Masa sih? Tapi emang bisa sih biasa diem sih. Gue gak gampang. Kenapa tuh? Percaya sama orang. Ya itu karena pengalaman hidup ya kan. Bener. Tapi setelah gue ngubah mindset gue lebih dari yang gue introvert banget, sekarang gue lebih ke ya udah aja gitu. Semua orang menurut gue baik, tapi ada yang bisa benar-benar dekat sama kita, ada yang cukup sekedar kerjaan doang. Benar. Oke. Fun fact gue introvert. Kalau dari segi bakat mungkin ternyata Dede ini tuh bisa Muay Thai, bisa basket, bisa renang, bisa volley, bisa semuanya guys gitu ya. Gue bisa olahraga. Gue atlet banget sebenarnya. Atlet banget. Bukan maksudnya kalah daripada Valencia. Yes. Sebenarnya
semenjak di Jakarta bakat gue tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena kerjaan. Karena jadi malas gitu kayak. Benar-benar pasti ngerasa lingkungan. kayak capek. Enggak. Lingkungan gue enggak ada yang olahraga. Terus kayak pada malas olahraga, gue jadi ikut enggak olahraga gitu. Terus tiba-tiba gue ketemu sama ini cewek kan. Dia sangat olahraga sekali. Dia memutarbalikan pikiran gue lagi. Mencuci otak. Untuk jadi diri gue yang dulu lagi. Jadi diri gue yang sebenarnya. Gila. Dan sekarang gue mulai olahraga lagi. Semuanya gue lakuin sekarang. Oke, gila. Sekarang olahraga apa aja gue lakuin. Oh iya. Jangan lupa besok Minggu ya basket ya, jangan lupa. Iya, bayar dulu. Muay Thai juga. Muay Thai juga. Kita kapan-kapan sparring dong. Oh. Waduh, jangan gue takut. Gue sempet mau ditawarin ini. Celeb fight tau. MMA bener. Serius? Asli yang Randy Pangalila sama iya, tahu. Gue bilang anjir, gue ditonjok orang pingsan anjing. Gue nggak pernah yang namanya sparring gitu. Tapi gue juga sempet bener-bener latihan doang kan. Latihan doang, tapi mungkin karena orang ngelihat portofolio gue di IG, portofolio IG tuh ngaruh banget. Makanya parah. Portofolio basket lu keren, jadi pasti banyak yang ngajak basket kan. At least, amin. Ya. Benar. Itu ngaruh banget dan. Iya, gue disuruh ikut itu. Gue sempet ditawarin untuk jadi MMA beneran. Cuman kayak gue tuh mikirin muka, tau gak sih? Kayak kita kan kerja tuh dari muka tuh sebenarnya guys. Boro-boro gue gak dibolehin. Gue gak dibolehin. Aduh, lu ditonjok yang ada memar-memar itu hidung lu katanya gitu. Hidung, mulut, mata kan. Jadi gimana nih sebenarnya tuh fun fact-nya apa sih, Dek? Fun fact apa lagi? Dari bakat tuh yang mungkin orang-orang nggak tahu gitu loh. Bakat gue bisa kalau zaman gue SMA dulu ya, nih ngomongin serius nih, ya bercanda lagi nih, serius nih. Gue serius banget. Gue pernah juara 1 nasional se-Indonesia di UI, itu Business Challenge, Compact FEUI. Gue anak IPA, tapi gue ikut lomba bisnis. IPS ya, bisnis. Okay. Itu bikin obat nyamuk dari daun bakau. Wow. Dan itu ngirim proposal seluruh Indonesia. Terus dari sekolah gue ada 3 kelompok, satu kelompok 3 orang. Lu bisa bikin obat nyamuk? Gua juara 1 nasional dan itu obat nyamuk tuh 80% ngebunuh nyamuk. Cuman itu mau dibisnisin tapi kayak yang nggak ada modal kan, zaman sekolah dulu ya kan, nggak tahu arahnya mau kemana. Berarti si obat nyamuk ini bisa buat ngilangin orang-orang yang misalnya gangguin pas lagi pacaran ya, bener ya? Bener. Disambung-sambungin aja udah, iya bener aja udah. Nggak ada, berarti habis ini kita bikin bisnis kali ya? Nah, boleh. Kayaknya gini. Semua dibisnisin gitu loh kalau Fania Valencia, pokoknya cuan live gitu loh guys. Oke. Kalau dari diri gue sendiri, dari pandangan gue, setiap orang ketemu sama kita itu selalu ada maksud. Entah itu memberikan pelajaran sakit atau memberi pelajaran yang baik atau memberi pelajaran kayak nyolong barang kita atau apa, kita nggak ada yang tahu. Tapi tiap datang dan perginya orang itu selalu ada maksud, dan setiap orang datang itu pasti ada perginya juga. Jadi nggak perlu terlalu apa ya, kalau lu punya toxic relationship sebelumnya, nggak perlu terlalu berharap pada manusia. Berharap itu tetap pada yang di atas. Apa sih? Gue udah tahu banget nih Kak Irsa. Pasti foto, kasih video cowok yang begini nih. Ya kan? Pasti emang ini motong apa? Video pasti gitu. Ini yang edit pasti susah nih, karena quote-nya banyak nih. Tapi kebutuhan videonya cuma berapa menit doang. Tolong diedit Kak. Oke, pertanyaan terakhir. Pesan untuk orang-orang yang mau memulai di entertain ataupun kayak karir apapun yang dikerjakan dari Dede itu apa sih? Gak usah terlalu berharap. Pesan gue itu doang. Gak usah terlalu berharap. Kalau lu rezekinya di sini, lu bakal di sini. Tapi kalau lu nggak punya rezeki di sini, pasti Tuhan punya yang mending lu mundur. Bukan gue matahin semangat lu ya. Intinya lu harus punya target men dalam hidup. Misalnya 5 tahun ke depan nih, lu pengen jadi apa? Kalau 5 tahun ke depan lu udah casting di Jakarta dan lu belum jadi apa-apa, menurut gua mundur. Tapi kalau beberapa bulan pertama aja lu udah ada rezekinya ya,
Berarti itu get it man, itu rezeki lo di situ. Udah itu dong. Karena apa ya? Kenapa tuh? Ya menurut gua rezeki itu masing-masing ya. Ada yang dikasih rezekinya itu secara langsung. Ada yang dikasih rezekinya itu ketika lu udah siap. Nah, Tuhan tuh sebenarnya ngasih apa sih? Ngasih rezeki berbeda-beda. Enggak, ngasih dan ngabulin semua doa-doa lu. Cuman di waktu yang tepat. Yo. Oke deh, keren banget. Thank you so much Dede atas waktunya. Quote of the day banyak banget. Asli nih, kayak saya bingung nih ngeditnya gimana. Udah pas ujungnya cuma dikasih cowok tepuk tangan gini doang. Ntar gue ngakak banget lagi kan. Ujung-ujungnya gak ada yang ditayangin. Waduh, jangan. Oke, thank you so much Dede atas waktunya di sini. Thank you juga udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share dan juga subscribe video ini, and see you on the next video. Bye. See you guys. Nonton terus. Panas banget guys.